Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini masih membahas tentang inovasi, di mana pada pertemuan ini akan dibahas tentang hubungan antara kreatif dan inovatif. Masih bersama Insinyur Johan Yoga PhD, kita akan belajar bersama-sama tentang hubungan antara kreatif dan inovatif. Mari langsung saja kita simak penjelasan dari beliau. Mari kita lihat bagaimana hubungan inovatif dan kreatif ini. Orang yang inovatif, dia punya 4 cara untuk melakukan inovasi. Yang kita singkat dengan kata-kata DESI. Ada yang nama DESI di sini? Kalau yang nama DESI, alhamdulillah namanya dipakai hari ini. Ya, apa itu DESI? Yang pertama adalah duplication. Jadi orang melakukan inovasi itu dengan menduplikasi produk-produk online. Itu sudah dilakukan oleh Jepang, dilakukan oleh Korea, sekarang dilakukan oleh Cina. Dia menduplikasi. Hari ini keluar di Amerika, besok keluar versi KW-nya. Versi KW. iPhone di Cina banyak versi KW-nya. Yang kedua, extension. Extension artinya apa? Dulu barang-barang yang terbuang, sekarang jadi obat. Dulu barang-barang yang hanya terpakai dijual murah, sekarang diubah bentuknya, di extension dia. Kemudian yang ketiga adalah sintesis. Digabung-gabungkan dia sehingga menjadi produk baru. Dan yang terakhir adalah invention. Nah, invention itu mungkin saat ini agak jarang. Kita kan tidak bisa membayangkan ada Newton baru, Mendel baru. Ya, susah menjadi inventor saat ini. Maka itu kita nanti akan bermain di yang 3 itu aja. 4 ini disingkat dengan apa? DESI. Duplication, extension, synthesis, dan invention. Oke? Sekarang kita masuk bagian yang terakhir. Ini bagian yang paling lama, tapi akan sangat singkat. Ya. Innovation. Ya, jadi Bapak Ibu lihat tadi ya. Change, creativity, innovation. Saya ini menggunakan presentasi metode mind mapping. Ya, mind mapping. Berita gembiranya lah, Pak Rektor tadi malam sudah mengatakan, Pak Johan, mudah-mudahan bulan depan ada 60 orang dosen yang kita akan latih metode-metode seperti ini, nanti mendapat sertifikasi internasional langsung dari UK. Sehingga beliau-beliau nanti yang selesai TOT itu akan menjadi international trainer. Ya, maka siap-siap nanti sekarang berdoa aja mudah-mudahan terpilih. Ya. Creativity selalu temannya innovation. Ini adalah 2 kata yang tidak bisa dipisah. Ya. Kenapa? Karena dia melibatkan kedua belah otak. Kalau kita hanya menggunakan otak kiri saja, tidak bisa creativity dan inovasi. Kita menggunakan otak kanan saja tidak bisa, harus 2. Apa tadi istilahnya kalau dua-duanya? Whole brain. Whole brain. Nah, creativity dan inovasi itu bisa ditinjau membutuhkan 3 komponen. Komponen pertama adalah disebut namanya mindset. Komponen kedua disebut namanya skill set. Komponen ketiga disebut namanya tool set. Mari kita lihat overview-nya sebentar. Ini dikenal juga dengan istilah namanya MST set. Ya, MST set. Mind, skill, tool. 3-nya itu harus berpadu. Sekarang kita lihat apa skill set. Skill set untuk inovasi ada 2. Disebut namanya CCTS. CCTS adalah creative thinking and critical thinking. Artinya seorang yang inovasi itu dia harus punya keterampilan. Keterampilan apa? Keterampilan berpikir kreatif dan keterampilan berpikir kritis. Kemudian yang kedua, dia harus punya tool. Nah, tool ini banyak. Tool set untuk creativity inovasi banyak. Tapi saya memilih 2, yaitu mind map dan 6 thinking head. Itu alat creativity yang saya anggap paling efektif dan kemudian paling banyak digunakan saat ini di dunia. Ya. Nah. Dan yang terakhir adalah mindset. Kenapa banyak inovasi gagal? Skillnya udah bagus, toolnya sudah canggih, tapi tetap gagal inovasinya. Karena mereka tidak punya apa? Mindset. Mindset. Okay. Apa itu mindset? Mindset adalah cara berpikir. Habitual, the way of thinking. Itu disebut namanya mindset. Ternyata mindsetnya ada 2 macam. Ada yang disebut namanya grow mindset. Mindset tumbuh. Orang mindset tubuh ini dicirikan oleh apa? Mudah menerima perubahan. Mudah menerima perubahan. Ada metode baru, pendidikan baru, dia menyesuaikan diri. Sehingga orang-orang yang grow mindset ini akrab dengan apa yang disebut namanya OCD. OCD. Apa itu OCD? O, obstacles. Rintangan-rintangan. Apa itu C? Challenges. Apa itu D? Difficulties. Sehingga orang bisa grow kalau dia akrab dengan OCD. Sebaliknya, yang anti OCD tersebut namanya fix. Fix.
Dia biasa pakai papan tulis, diganti dengan laptop, nyusahin. Ya, dia ngisi biasa manual, disuruh pencet-pencet, Pak Rektor nyusahin kita aja. Nah, itu namanya fixed mindset. Jadi kalau ada di UNY ini yang fixed mindset, harus kita transformasi, harus menjadi apa? Grow mindset. Kenapa? Fixed mindset ini populasinya banyak. Kalau populasinya banyak, dia menghambat orang untuk grow. Ya, menghambat orang untuk grow. Sehingga dia tidak bisa kita harapkan untuk maju. Oke, Pak Ibu. Jadi hari siang ini kita konsentrasi pada yang kuning. Yang kuning apa? Skill set. Nanti di ujung-ujung acara kita singgung sedikit tool set dan mindset. Oke? Sekarang inovasi itu pasti perpaduan dari 3 hal. Yaitu apa? Secara teknologi mungkin, secara human dibutuhkan, dan yang terakhir adalah secara bisnis menguntungkan. Banyak inovasi-inovasi yang dibutuhkan orang, yang secara teknologi mungkin, tapi nggak bisa dijual. Maka itu akhirnya inovasinya mati, nggak laku. Ya, nah, sebuah teknik inovasi yang paling banyak digunakan orang di dunia adalah buatan Harvard. Yang disebut namanya adalah design thinking. Design thinking ini untuk memudah kita menghafal, kita ingat aja ADPT. ADPT. What is ADPT? E itu adalah namanya empathize. Empati. Ya, empati. Nah, misalnya Pak Rektor lihat mahasiswa kalau mendaftar semester baru, rame, macet, jalan. Nah, itu empati. Wah, bagaimana kalau saya bisa menghilangkan kemacetan itu? Itu empati. Kemudian Pak Rektor sampai ke kantor, di-define, panggil para wakil rektor, Pak, ini kita bisa atas ini, apa yang harus kita lakukan? Itu namanya define. Nah, kemudian yang terakhir, kita cari idenya namanya idea. Nah, kemudian kita bikin prototipenya. Oke, ini mungkin kita terapkan untuk pasca sarjana dulu, karena sedikit. Nah, kemudian kita tes. Dari tes nanti kita akan lihat mana kelemahan-kelemahannya. Nanti kita perbaiki, baru nanti kita terapkan seluruh universitas. Itu kira-kira namanya ADPT. Saya dalam PhD saya berkonsentrasi kepada yang di tengah. Itu namanya idea. Karena apa? Idea ini adalah sentralnya. Kita bisa minta tolong orang untuk empathize. Kita bisa minta tolong orang ke define. Kita bisa minta orang untuk bikin prototype. Tapi idea ini harus si empunya rumah yang meng-create. Karena dia yang tahu butuhnya apa. Oke? Mari kita lihat. Nah, saya Bapak Ibu orang teknik kimia. Mungkin kalau Bapak Ibu yang dari teknik pasti sangat kenal dengan skema ini. Tapi saya mengubah skemanya. Kalau biasanya input, proses, output, saya sekarang ubah learning, thinking, memory. Learning itu input, thinking itu proses, memory itu output. Maka itu kenapa? Karena thinking itu adalah proses. Oke? Nah, sekarang thinking apa yang mau kita pelajari? Ada 2 thinking yang sangat penting, yaitu sebut namanya CCTS. Oke? Nah, mungkin kalau Bapak Ibu lihat ke sini, mana unsur yang kreatif? Yang panahnya ke dalam atau yang panahnya keluar? Yang kreatif. Yang keluar. Mantap. Karena apa? Kalau kreatif ini pasti divergen. Kalau kritikal itu pasti konvergen. Oke, UNY Pak, mantap, 10 besar ya Pak ya. Dari jawabannya nggak ada yang salah satupun. Ya. Orang dari creativity to innovation itu tidak pernah menciptakan satu ide langsung satu ide itu berhasil. Pasti menciptakan banyak ide dulu, nanti diseleksi ide mana yang paling cocok. Oke, kadang-kadang dari 3.000 cuma 2 yang sukses. Oke, nah, saya bikin petanya. Jadi PhD saya itu murni adalah membuat model ini. Apa modelnya? Ada scam, ada create, ada inovasi, ada camper, ada idea. Ya, ini modelnya. Ya, model tangki bocor istilahnya. Kalau kami di teknik kimia sebutnya model tangki bocor. Nah. Kemudian apa prosesnya? Ini saya sebut namanya creativity in innovation model. Proses yang pertama itu sebut namanya generative proses. Proses kita menciptakan ide-ide. Yang kedua disebut namanya evaluatif proses. Ketika kita mengevaluasi ide mana yang terbaik, ide mana yang paling murah, ide mana yang tidak melanggar aturan. Kenapa? Ketika kreatif, kita tidak memikirkan hal-hal yang mengganggu. Ketika kita evaluatif, kita boleh memikir apa yang mungkin mengganggu ide kita nih. Oke? Nah, sekarang pasti ada 3 kata yang Bapak Ibu nggak tahu. Yang mana kira-kira 3 kata? Scam, yuk, create, dan camper. Nah, ini sekarang dalam waktu 5 menit mari kita bahas itu, ya. Nah, sekarang kalau mau inovasi, apa fokus kita? Apa
Apanya yang mau diinovasi? Orang mudah mengatakan inovasi, tapi orang kadang bikin, apanya yang mau diinovasi Pak? Ada fokusnya, ada alat bantunya. Jadi scam ini adalah apa? Objek yang akan kita lihat. Kalau kita lihat handphone ini, apanya yang mau kita lihat? Pertama, kita lihat size-nya. Kenapa iPhone-nya Pak Rektor lebih gede daripada saya? Ya. Kedua, kita lihat color-nya. Kenapa sekarang handphone banyak yang emas, gold, banyak yang sekarang warna silver, warna hitam, color. Yang berikutnya lagi, use, penggunaan. Kenapa sekarang obat banyak berasal dari hal-hal yang dulu dibuang? Sekarang kulit manggis sekarang dipakai orang untuk obat. Dulu dibuang-buang orang. Dulu manggis di kampung saya di Bukit Tinggi hanya untuk bertaruh. Dipotong itunya, tanda buahnya tanya 7, 6, 5, 5.000. Nah, nanti buka, kalau benar lebat 5.000, kalau enggak bayar 5.000. Itu aja. Sekarang orang-orang farmasi sudah menciptakan banyak obat dari kulit manggis. Itu use. Berikutnya lagi, material. Seperti Pak Yanto bicara kemarin, iPhone X dan iPhone 8 sekarang produksinya mulai dihentikan. Kenapa? Kalau jatuh langsung pecah karena ini kaca. Nah, bisa nggak materialnya diganti? Itu material. Berikutnya lagi, part. Ya, kenapa mobil sekarang nggak pakai karburator? Kenapa? Karena karburator itu yang bisa menyetelnya hanya orang yang ahli nujum. Bapak Ibu ingat kalau mobilnya masih itu pakai klik 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 klik, ada hanya dia aja yang bisa. Sekarang nggak pakai karburator, pakai sistem injeksi, partnya berkurang. Dan yang terakhir adalah shape. Kenapa bentuk botol airnya harus begini? Ya, kenapa nggak lurus saja dari atas ke bawah? Shape. Jadi hal-hal inilah yang menjadi fokus orang untuk menginovasi. Jadi kalau kita mau mengajarkan ke mahasiswa kita harus kasih tahu juga objeknya. Kira-kira apa yang mungkin diinovasikan. Saya membawakan kuliah ini, karena saya dosen luar biasa di Universitas Ciputra Surabaya. Ini untuk entrepreneurship 1. Namanya creating ideas. Bagaimana orang meng-create idea? Karena biasanya apa? Idenya nggak keluar, creative thinkingnya nggak bisa masuk. Ya. Nah, karena mari kita lihat Bapak Ibu. Ya. Input, proses, output. Ya. Proses pertama yang harus dilakukan untuk melakukan inovasi adalah mapping. Mapping cara kerja, mapping prosedur. Maka itu biasanya kita sangat mudah kalau orang yang sudah ISO. Kalau ISO kan sudah ada dokumen prosesnya, itu sangat mudah diinovasi. Karena udah kelihatan di mana sumbatan-sumbatannya. Ya, mapping proses. Oke? Nah, dari mapping proses kita kelihatan mananya yang mungkin diinovasikan. Apakah size-nya? Apakah color-nya, apakah use-nya, apakah materialnya, apakah part-nya, apakah shape-nya. Jadi mapping proses itu adalah kita mengidentifikasi bagian mananya yang bisa kita inovasi. Setelah itu baru kita masuk ke create. Apa itu create? Create itu adalah ternyata singkatan dari combine. Jadi C-nya itu adalah sebut namanya combine. Apa itu combine? Combine itu bisa menggabungkan, bisa melebur, bisa memperbesar. Disebut namanya combine. Combine ini adalah teknik inovasi yang paling banyak dilakukan orang. Ciri-cirinya apa? Orang suka sesuatu yang 3 in 1, 2 in 1, 4 in 1. Betul Bapak Ibu? Nah, itu yang in 1 itu, yang X in 1 itu semuanya adalah menggunakan teknik combine. Bapak Ibu lihat ya, kopi dicampur dengan susu, dicampur dengan karamel, dicampur dengan coklat, itu akan menghasilkan produk yang unlimited banyaknya. Pergi aja ke Starbucks. Malah kadang-kadang ke Starbucks kita yang bingung ya Pak ya, mau pesan apa Pak? Dilihat nggak ada yang ngerti satupun. Ya, ini namanya cafe latte lah, cappuccino, mochaccino, nggak ada. Kenapa? Karena hanya mereka bermain dengan combine. Kalau ini 2:1, hasilnya cafe latte. Kalau ini 1:3, ini hasilnya mochaccino. Itu aja. Guys. Ya, maka itu combine adalah satu teknik inovasi yang paling fundamental. Paling fundamental. Oke? Yang kedua, reverse. Reverse-nya adalah membalik. Balik. Kalau A ke B, B ke A. Balik. Mungkin Bapak Ibu kalau yang tahu teknologi air, sekarang ada teknologi air yang paling berkembang, itu namanya reverse osmosis. Reverse osmosis. Ya, itu proses penyaringan yang sangat baik. Atau susun ulang. A, B, C, sekarang A, C, B. Itu namanya reverse. Oke? Berikutnya lagi, eliminate. Eliminate. Menghilangkan. Bapak Ibu kalau pergi ke Indomaret atau Alfamart, Bapak Ibu sekarang akan menemukan teh botol yang tawar. Setuju Bapak Ibu? Teh botol yang tawar.
Nah, itu proses eliminate. Karena apa? Dia mengeliminate gulanya. Ya, mengeliminate. Sehingga eliminate itu artinya apa? Hapus atau perkecil. Hapus atau perkecil. Ya. Nah, biasanya sekarang kalau di Singapura, apa yang dihapus atau diperkecil? Gula, garam, minyak. Less oil, less salt, less sugar. Kalau kita beli produk itu di 7-Eleven atau di NTUC, itu nama-nama minimarket yang ada di Singapura, kita dapat poin. Nanti kalau kumpul sekian poin dapat voucher sekian $5, $6, $7. Ya pemerintah mendorong kita untuk membeli hal. Kalau yang kita beli yang manis, harga mahal. Kalau kita beli yang tawar, agak murah. Kalau kita beli yang tawar, murah banget pakai poin lagi. Ya. Oke, berikutnya lagi. Alternatif adalah apa? Menukar atau mengganti material. Misalnya material ini sulit didapat, material ini mencemarkan lingkungan, material ini susah penanganannya, ditukar. Seperti Bapak Ibu lihat handphone, ada dari plastik, ada dari kaca, dulu pernah dari kayu, ya ganti. Burger, sekarang dulu burgernya roti biasa, sekarang pakai roti gandum. Ya. Dulu teh hitam, sekarang teh green tea ditukar. Ya, ini alternatif ini sangat banyak inovasi. Berikutnya lagi, twist. Twist itu memutar, yaitu bypass atau puter. Dan yang terakhir adalah kebalikan dari combine, yaitu elaborate. Elaborate adalah urai, pisah, pecah. Jadi Bapak Ibu, ini adalah proses kreatif. Dari sinilah kita akan mendapatkan ide-ide. Sehingga sekarang Bapak Ibu di universitas-universitas di luar negeri dia melatih mahasiswanya itu kalau ada sebuah produk tuh dibalik, diputar, di ini, digini. Kenapa? Supaya budaya inovasi dia itu keluar. Jadi kalau diberi benda tuh dia mulai berpikir ya, ini kalau dipecah gimana ya? Ini kalau digabung sama ini gimana ya? Kalau ini dibalik gimana ya? Selalu berpikir. Itu budaya itu kan keluar kalau ada habituasinya di. Karena mari kita melangkah lebih sedikit. Ya, bagaimana kita melakukan ini? Kita lakukan dalam bentuk matriks. Nah, kita bikin matriks sederhana. Jadi kalau kita punya sebuah produk, kita create dia. Nah, bagaimana kita meng-create-nya? Ini mana yang bisa di-combine? Oh, mungkin size-nya bisa di-combine. Kalau size-nya bisa di-combine, cross di sana. Oh, ini yang bisa di-combine tuh warnanya. Supaya putih dan merah menjadi pink misalnya. Ah, itu di-combine warnanya. Oh, ini bisa dibalik. Oh, ini bisa diputer. Oh, ini bisa diurai. Ya, Bapak Ibu, create itu disebut juga namanya adalah basic creative activities. Basic creative activities. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu pernah nonton film MacGyver dulu waktu zaman-zaman kita, nah itulah contoh orang yang melakukan ini. Ya, dia di penjara atau ditangkap, tapi dia menemukan benda-benda yang bisa jadi senjata dia. Ya, itulah contoh kreatif. Oke, Pak Ibu, kita lanjut. Nah, kita masuk yang kedua. Setelah idenya keluar, misalnya muncul 10 ide. Ide itu harus dievaluasi. Mana yang paling bisa diimplementasikan? Kita masuk ke tangki yang kedua yang disebut namanya camper. Apa itu camper? Camper is critical thinking. Apa C yang pertama? C yang pertama namanya consequences. Apa akibatnya? Apa konsekuensinya? Apa dampaknya kalau ini digabung? Kalau ini diputer? Kalau ini dibalik? Kalau ini diurai? Atau ini diganti? Apa akibatnya? Jadi kita menghitung konsekuensinya. Kemudian yang kedua, apa asumsi-asumsi yang kita gunakan ketika kita menggabungnya? Apa pendekatan-pendekatan yang kita lakukan? Yang ketiga, apa tujuan kita melakukannya? Karena biasanya kalau orang inovasi, Bapak Ibu, tujuannya itu ideal. Kalau bisa murah, tahan lama, habis itu murah, tahan lama, habis itu ada yang jual di sebelah rumah kita. Pokoknya maunya ideal. Ya, sama nih cari menantu nih. Cari menantu, ya kalau bisa dapat menantu, mama maunya sederhana aja, cantik, kaya, pintar. Ya, itu kan nggak ada di dunia. Harus pilih salah satu, nggak ada. Ya, jadi main isu itu adalah artinya apa? Apa isu utama yang kita mau? Apa fokusnya? Apa sasarannya? Jadi kita harus define di sana. Kemudian berikutnya lagi prejudice. Di sini kita menggunakan pengalaman kita.
dengan pengalaman kita ini, kita mengatakan kalau ini digabung, kalau ini diputar, kayaknya bisa masalah. Ini experience berbicara. Jadi kita memberi ruang untuk experience berbicara. Oke? Nah, ini prejudice. Berikutnya lagi, evidence. Udah ada bukti belum? Udah ada contoh belum? Jadi ini bukti, contoh. Dan yang terakhir adalah relevan nggak? Karena biasanya orang kreatif itu dia batasnya nggak ada, borderless. Sehingga kadang-kadang idenya itu aneh-aneh. Ya, sehingga relevan nggak? Handal nggak? Oke? Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita melakukan ini? Kita bikin matrik lagi. Nah, disebut namanya evaluatif proses matrik. Kalau tadi generatif proses matrik. Nah, sekarang ide-ide yang sudah keluar itu kita evaluasi. Bagaimana konsekuensinya, bagaimana asumsinya, bagaimana main idenya, bagaimana prejudice-nya, bagaimana evidence-nya, bagaimana relevansinya. Sehingga Bapak Ibu lihat ya, teknik-teknik ini yang saya kemarin ini sudah terapkan di Pertamina, ya, terapkan di Astra. Mereka sekarang tiap saat para manajer-manajernya kerjanya mengisi matriknya aja. Ya, ngisi matriknya aja. Bagaimana mobil tahun depan, bagaimana motor tahun depan. Mereka bikin matrik-matrik itu. Dan mudahnya apa? Matrik ini bisa disimpan sebagai backup untuk pengembangan yang lebih lanjut. Mungkin teknologinya belum ketemu, begitu teknologinya ketemu, oh, yang ini bisa dilakukan. Ya, makanya Bapak Ibu lihat ya, yang punya mobil Honda, coba lihat. Setiap keluar mobil Honda ada sesuatu yang berbeda. Maka itu Honda mengatakan we are the innovate. Ya. Oke. Bagaimana kita melakukannya? Nah, saya menyusun sebuah metode. Oke, Bapak Ibu masih ingat tadi kan itunya? Metode yang pertama adalah sebut namanya kumpulkan data, baik data yang available maupun data yang dibutuhkan. Itu langkah pertama, kumpulkan data. Kalau di dalam ticketing head sebut namanya topi putih, topi putih. Nah, berdasarkan data, kembangkan ide, Ide satu, evaluasi benefit dan weakness-nya. Ide dua juga begitu, ide tiga juga begitu. Berikutnya lagi, putuskan ide mana yang terbaik. Kemudian lakukan assessment. Apa kelemahan ide ini? Dan yang terakhir adalah kembangkan ide-ide untuk mengatasi itunya. Kemudian yang terakhir adalah feeling. Bagaimana pengalaman kita melihat ide ini? Jadi Bapak Ibu, dalam inovasi itu feeling tetap kerja, khususnya orang-orang yang sudah jam terbang tinggi. Ya, biasanya chairman-nya, GM-nya, direkturnya itu dia punya feeling karena dia udah bermain di industri itu puluhan tahun. Karena itu feeling itu tetap ada. Maka itu dia ada intuisi atau impresi, ya. Karena Bapak Ibu, kapan orang melakukan inovasi? Ada 3 kemungkinan. Dia bisa melakukan inovasi itu waktu X, atau waktu Y, atau waktu Z. Mana yang paling baik menurut Bapak Ibu? Di X, di Y, atau di Z? Inovasi itu ada 3 istilah. Ada namanya antisipatif, ada namanya reaktif, ada namanya kritis. Kira-kira waktu yang tepat untuk inovasi di mana menurut Bapak Ibu? Antisipatif. Artinya apa? Perusahaannya masih sehat, universitasnya masih maju, dia sudah melakukan inovasi. Jangan tunggu lawan muncul dulu. Biasanya reaktif tuh kalau lawan muncul kita niru. Jangan sampai udah mau nyungsep baru inovasi. Biasanya yang terjadi adalah telat mikir. Kalau telat mikir artinya apa? Udah mau bangkrut baru mau inovasi. Seperti apa? Nokia. Ya, seperti BlackBerry. Wah, Ibu tahu ya, dulu kan kita bangga punya BlackBerry kan, sekarang malu punya BlackBerry malah. Ya kan, nggak mau dipakai. Kenapa? Dia terlambat. Karena dia ketika kritis dia baru itu. Ketika muncul Android sama iPhone dia masih santai-santai aja. Begitu nyungsep baru dilakukan inovasi. Ya. Oke, Bapak Ibu, ada sebuah istilah yang mungkin akan menginspirasi kita. Apa istilahnya? Masa depan itu adalah milik orang yang bisa melihat kemungkinan-kemungkinan. Sebelum kemungkinan itu menjadi jelas. Kenapa? Kalau dia sudah jelas, sudah diambil oleh orang lain. Jadi sebelum jelas dia kita ambil. Bagaimana caranya? Caranya yang seperti tadi. Kita meng-create possibility itu. Bagaimana cara meng-create-nya? Dengan meng-counter, dengan mereverse, dengan meng-eliminate, dengan meng-alternatif, twist atau elaborate. Saya sudah mencari ininya, padanan bahasa Indonesianya. Ya, padanan Indonesianya lah GBH TPU. Ya, combine itu gabung.
reverse itu balik, eliminate itu hapus, alternatif itu tuker, twist itu puter, elaborate itu urai. Jadi dengan mengcombine, dengan menggabung, dengan membalik, dengan menghapus, dengan menukar, dengan memutar dan mengurai, itulah kita meng-create possibility. Kalau kita menemukan possibility itu, baru kita yang tahu. Begitu produknya keluar, semua orang lihat apa yang terjadi. Duplikasi. Mati kita? Enggak. Kita keluarkan lagi possibility yang lain. Maka itu orang R&D itu sekarang sangat sibuk. Ya, karena apa? Begitu produk launching itu waktunya kadang-kadang 2 minggu. Begitu 2 minggu KW-nya langsung keluar. Apalagi orang Indonesia itu paling pintar banget itu. KW1, KW2, KW3 sampai KW4 juga, ya.